Tes 1 2 3. Oke. Aduh, bingung banget nih. Lagi corona kayak gini, kerjaan jadi pada diberhentiin. Udah gitu jadi makin gak produktif lagi. Dan parahnya, masih tetap harus pelayanan. Ih, males banget. Kalau lagi kayak gini tuh, enaknya ngapain ya? Bingung deh, kemana-mana susah. Udah masuk ya? Welcome guys, welcome back to podcast Sarah Santosa Between Two. Gini loh teman-teman, aku tuh lagi bingung banget. Sekarang kan kita lagi WFH nih di rumah aja. Pasti kan kalian yang udah kerja nih khususnya ya, pasti pemasukan kan bakal kurang banget. Dan di sisi lain gitu, sebagai orang Kristen gitu kan, kita harus tetap untuk melayani gitu. Pusing banget gak sih harus melayani dalam kondisi yang lagi krisis kayak gini? Tapi gak usah pusing nih guys, karena aku sebenarnya punya solusi. Podcast Between Two hari ini akan menghadirkan 2 narasumber. Jujur deh, 2 narasumber ini tuh bener-bener kredibel banget, karena udah ketahuan gitu dari kehidupan nyatanya bahwa mereka ini memiliki sebuah posisi di kantornya dengan posisi yang bener-bener tuh kayak, kalau lagi COVID-19 kayak gini kan pemasukan kurang ya, bisa aja lah ya kita memanipulasi data-data keuangan. Tapi berbeda sama 2 orang ini, dan aku penasaran banget sih, pengen banget denger sharing dari mereka mengenai pekerjaan mereka dan hobi mereka sih. Bisa dibilang hobi, karena mereka tuh seneng banget untuk tetap membawa namanya tuh berita Injil dalam pekerjaannya. So gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita telepon ke narasumber ini. Halo. Halo, dengar nggak? Dengar aku. Cicil, Yo, udah ada suaranya. Oke. Sinyalnya kayaknya halo. agak ngadet gitu ya. Yaudah, Karena berarti jelas nggak putus-putus ya? enggak. Suaranya jelas kok, jelas banget, sangat jelas. Oke nih. Hari ini kita akan berbincang sangat-sangat santai tapi bermakna sama 2 wanita yang sangat-sangat, menurutku pribadi sih, 2 perempuan ini sangat-sangat merupakan sosok gitu merupakan seseorang yang benar-benar tuh benar-benar tuh kayak melayani Tuhan banget. Dan benar-benar tuh dalam pekerjaan pun tuh, dalam kita ngobrol-ngobrol kemarin waktu CG pun kan, maksudnya waktu sering sharing pun, kayak dalam pekerjaan tuh kayak cici-cici ini tuh tetap masih mau, intinya tuh ada yang namanya tuh tentang firman Tuhan kan. Makanya temanya tuh aku kasih hari ini. Kemarin kita temanya apa? Aku bilang Gospel Driven Work in the COVID-19 Crisis. Sebelum masuk ke topik ini, paling aku bakal ngejelasin dulu nih mengenai Cipina itu gimana, dan mengenai Ci Michelle tuh kayak gimana. Yang pertama Ci Michelle dulu lah ya. Jadi yang pertama ini namanya Michelle Claudia Abigail Bunadi, ya biasa dipanggil sama Ci Michelle ya. Umurnya 21 tahun dan kesehariannya Cicil ini udah kerja di bagian pemesanan dan pencatatan buku. Dan pasti ini berbau akuntansi ya Ci ya, ngitung-ngitung uang lagi. Dan juga Civin, bukan uang sendiri. Ci Michelle suaranya agak kecil nih. Oh iya? Iya. Lanjut lagi ke Civina, namanya Elvina. Namanya jadi Elvina doang nih Ci, bukannya Elvina O. Elvina O. Elvina O kan. Elvina O. Umurnya 23 tahun
Dan Vina juga udah kerja di bagian staff accounting. Jadi berdua ini bener-bener orang yang bekerja di bagian bidang keuangan lah. Dan Civina ini udah melayani di gereja sebagai usher dan juga leader di Connect Group kita. Connect Group tuh apa? Connect Group itu sebuah komunitas rohani dari gereja kita yang pasti keren banget karena bisa, kalau nggak keren, aku nggak mungkin ketemu sama dua perempuan yang keren-keren ini, ya nggak? Wih, asik. Mantap. Nah, Ci Michelle, ngomongin masalah Injil dan pekerjaan, mungkin apa ya? Injil dan pekerjaan itu kan sebuah hal yang sangat-sangat susah secara nggak langsung kalau kita jalanin. Mungkin kalau misalkan kita dengerin khotbah atau dengerin saran dari orang kan, pasti mereka tuh kayak gampang banget lah buat menceritakan tentang Injil tuh gimana, sharing tentang pekerjaan tuh gimana. Khususnya buat aku nih sebagai mahasiswa, kan belum ngerasain kerja tuh kayak gimana kan. Jadi kayak belum ada bayang-bayangan nih dunia pekerjaan tuh kayak gimana sih. Nah, berarti kita pengen denger dulu dari Ci Michelle dan dari Civina sharing dikit mengenai kesehariannya dalam bekerja tuh kayak gimana, tantangannya tuh kayak gimana yang dihadepin. Boleh dari Ci Michelle dulu, baru ke Civina. Gimana ya? Awal-awal sih emang bisa dibilang aku agak susah menyatukan antara firman Tuhan dan juga pekerjaan aku gitu, karena emang dari awal kayak aku nggak terlalu dekat pertama dengan seseorang gitu, dan seseorang apalagi orang baru. Jadi saat aku melangkah, aku kayak ragu untuk menceritakan firman Tuhan itu karena aku nggak kenal orangnya seperti apa. Tapi aku mau ambil keputusan untuk tetap mendoakan mereka gitu. Jadi saat aku sebelum berangkat, saat aku sebelum tidur, aku doain mereka supaya mereka juga mau membuka diri, membuka hati mereka gitu. Jadi waktu pas udah mulai lumayan dekat, aku mau coba tanyain dulu gitu, kamu kenal nggak dengan Tuhan Yesus? Dan aku mulai coba masuki mereka dengan firman Tuhan kayak firman Tuhan itu nggak seperti yang mereka bayangkan gitu. Oke. Kalau itu kan dari Ci Michelle nih. Nah, kalau dari Civina gimana? Kalau aku gimana ya? Awal kerja itu emang kan kita kalau dari kuliah atau sekolah terus pindah ke dunia kerja kan beda banget kan. Kayak kalau dari sekolah atau kuliah itu kan kita kayak masih bisa lebih mudah untuk membaur lah. Kan soalnya kan kita kayak seumuran gitu kan sama teman-teman kita kan, ketemunya mostly seumuran. Tapi kalau di dunia kerja kan kita ketemu dengan banyak orang kan, jadi mesti belajar untuk beradaptasi sih dengan lingkungan kan. Terus juga kayak lebih diingetin lagi sih tentang perspektif kita untuk memandang sesuatu. Gimana cara kita mandang hal baru itu bukan hal yang menakutkan, tapi hal untuk bisa kita eksplor lagi. Nah, jadi lebih kayak selalu terus berdoa dalam Tuhan sih, kayak Tuhan tuh selalu kuatin kita, minta kekuatan kita, terus biar kita juga maksudnya bisa berkembang di dalam hari-hari kita kayak gitu. Nah, tadi kan jadi kayak lebih ke Oke. Lebih ke arah apa, Ci? Ya maksudnya kayak kita tuh kayak biar bisa diri kita yang stuck di satu tempat kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau aku dengar kan dari Cici sharing ini kan lebih ke arah apa ya? Dalam bekerja pun Cici tetap ya namanya tuh mendoakan kan. Intinya ada kata mendoakan untuk orang lain. Nah, aku tuh pengen nanya deh, seberapa penting sih kita tuh berdoa untuk orang lain gitu, khususnya dalam orang yang bekerja. Aku kan pernah kan maksudnya cerita-cerita juga sama beberapa orang yang udah kerja. Mereka tuh keseharian tuh biasa tuh ngeluh mulu, kayak lembur lah, capek lah pekerjaan di kantor, capek lah ini itu, nyampe ke rumah udah malam.
Dan sampai jangankan doain orang lain gitu, mikirin orang lain, bahkan mikirin diri sendiri aja pun kayak nggak keurusan gitu. Nah aku pengen tahu, menurut Cici ini kayak seberapa penting sih mendoakan orang lain gitu, dan efeknya tuh apa sih buat kita? Boleh dari Ci Vina dulu nih, tadi kan Ci Michelle duluan, sekarang Ci Vina dulu. Oke, kalau menurut aku sih efek penolakan itu gede banget ya. Kan kita emang kadang dalam pekerjaan itu kita kadang ngerasain kayak rasanya kayak down, stress atau gimana, atau kayak penat dengan kerjaan. Tapi saat kita berdoa itu kita bisa secara langsung kita menguatkan diri kita sendiri. Jadi tuh kita seperti berserah pada Tuhan atas semua yang kita lakukan. Jadi kita enggak berat dengan dalam emosi kita, tapi kita lebih kayak menyerahkan semua pada Tuhan. Ya kita tetap bersikap arogan aja gitu. Kalau dari Cici itu sih menurut aku. Kalau dari aku sih penting banget ya bagi aku, karena saat aku mendoakan orang lain itu kayak secara nggak langsung itu kayak aku merasa tenang, aku meletakkan semua masalah aku sama Tuhan gitu. Jadi karena kita tahu kita semua nggak pernah bisa memprediksi seseorang, pikiran seseorang itu. Jadi saat aku berdoa untuk orang lain, aku secara nggak langsung aku menyerahkan orang itu ke dalam tangan Tuhan gitu. Jadi saat aku mendoakan orang itu, aku seperti berharap ya kehendak Tuhan yang jadi atas mereka gitu. Jadi apa yang mereka lakukan di kantor nanti, apa yang mereka lakukan di tempat pekerjaan nanti, itu terjadi kehendak Tuhan gitu. Oke, berarti kurang lebih ya kita mendoakan mereka pun supaya ya intinya apapun yang mereka lakukan juga ya ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan efeknya ya karena kita satu tim, satu rekan sama orang yang bekerja sama dengan kita juga ya otomatis secara nggak langsung efeknya pun kena ke kita kan. Nah ini ada sesuatu yang menarik nih, karena Ci Vina dan Ci Michelle sama-sama kerja di bagian keuangan, sama-sama intinya tuh megang uang gitu. Ini tuh apa ya Ci, kalau boleh dibilang pekerjaan ini pekerjaan yang paling ngebuat seseorang tuh gampang untuk korupsi loh. Kayak megang uang gitu loh. Siapa sih yang gak butuh uang? Siapa sih yang gak pengen uang gitu? Semua orang tuh ngejar posisi yang namanya tuh mereka bisa megang uang dan bisa megang kekuasaan. Dan sekarang kan Ci Vina sama Cicel sama-sama kerja di bidang yang intinya megang keuangan gitu. Bisa aja gitu kan. Ada beberapa orang yang mungkin kalau lagi ada pembukuan atau apa aku gak ngerti lah ya. Maksudnya kayak kalau ditanya sama bos nih, berapa misalkan pengeluaran bulan ini atau pemasukannya, kan bisa aja gitu kita tipu-tipu. Nah kalau menurut Ci Michelle sama Ci Vina, pandangan terhadap pekerjaan ini tuh kayak gimana gitu loh? Apakah Ci Michelle sama Ci Vina pernah kepikiran buat kayak yaudah deh, karena gue di pekerjaan ini mungkin gue bisa nih main-mainin angka-angkanya, atau malah milih untuk tetap pegang sama integritas gitu? Dari Ci Michelle dulu. Waduh, kalau untuk ngambil sih mana berani ya. Bahkan mau ngambil ya 5.000 pun aja itu mikirnya 20 kali lipat gitu. Jadi tentang kalau tentang uang ya, itu kepercayaan paling penting. Jadi saat aku megang uang itu, karena itu bukan uang aku benar-benar kayak ngejaga benar-benar gitu. Terus juga kayak aku mempertahankan dari dulu, kepercayaan itu sangat penting. Jadi saat kamu pergi dari suatu tempat, kamu akan tahu kepercayaan itu yang paling bisa kamu tinggalkan di belakang kamu gitu. Kepercayaan itu yang benar-benar paling sulit kamu perbaiki saat kamu sudah merusakkan kepercayaan itu gitu. Oke. Kalau dari Ci Vina? Kalau dari aku, kalau kerjaanku sendiri kan aku nggak megang bener-bener duitnya di tangan aku gitu kan. Aku cuma melakukan pencatatan pembukuan seperti itu doang. Nah tapi kalau untuk masalah mengambil gak punya orang lain itu kan kita tuh sebagai orang Kristen kan emang diajarkan untuk tidak iri dengan kepunyaan orang lain, untuk tidak ingin memiliki kepunyaan orang ya. Karena apa? Karena itu bukan hak kita. Itu bukan hak kita kan. Jadi kayak lebih kayak gimana cara kita
mengontrol diri kita agar kita tuh enggak termakan dengan keserakan ada dalam diri kita, ya kan? Gimana caranya? Ya kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ya kan? Ya biar kita tuh enggak termakan dengan hasatan-hasatan yang lain, ya kan? Lebih ke itu sih, lebih kayak kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya kita tuh nggak mungkin ada pikiran untuk mengambil hal yang atau kepunyaan yang bukan milik kita, gitu sih. Oke, berarti ya, tapi emang bener sih Ci, kayak misalkan integritas itu emang perlu banget sih untuk dilatih setiap hari kan, dan pembentukan integritas pun nggak mungkin bisa kayak sehari langsung dapat integritas gitu buat bener-bener taat sama Tuhan. Pasti itu kan akan dibentuk kan, dan khususnya kayak dari sekarang, kayak aku sebagai mahasiswa gitu kan, dari sekarang emang harus belajar untuk bener-bener kayak taat, jangan serakah, dan intinya tuh kayak mengerti tuh harus gimana gitu loh buat kedepannya. Karena kan emang dunia kerja itu kan kayak tadi Ci bilang kan berbeda banget kan sama dunia kuliah gitu. Kayak Civina juga tadi bilang, kita tuh nggak ngadepin orang-orang itu yang seumuran, dan mungkin bahkan kita tuh nggak tahu gitu loh siapa rekan kerja kita. Dan aku udah pernah dengar pepatah ngomong gini, kalau bukan pepatah sih, omongan orang gitu. Dia bilang kalau di dunia kerja tuh kita tuh mainnya sikut-sikutan gitu loh. Jadi kalau misalkan lu intinya tuh ngejar posisi lah. Kalau lu aja nggak bisa ngambil posisi itu, ya posisi itu kan diambil sama orang lain. Dan itu sebabnya kenapa aku tadi nanya kayak maksudnya di bagian pekerjaan keuangan ini tuh kan sesuatu yang benar-benar krusial banget. Walaupun kayak Civina mungkin gak megang uang sekaligus, uang beneran gitu kan, tapi kan dalam pembukuan pun bisa aja gitu kayak angkanya dimain-mainin, terus kita pinter gitu buat gimana caranya supaya uang ini bisa masuk ke gue. Tapi kayak aku amazed banget kayak sama Civina sama Cicil, kayak sama-sama tuh intinya kayak kasarnya tuh kayak gak mungkin lah gitu loh. Masa iya gue ngambil duit orang lain, gue bakal mikir berpuluh-puluh kali buat ngambil gitu kan. Dan ngomongin masalah keuangan gitu, aku tuh pengen nanya lagi gitu, tapi jawabnya barengan, penting apa enggak gitu aja jawabannya. Jadi penting atau enggak gitu. Aku pengen nanya nih ke Civina sama Ci Michelle, uang dan harta itu penting banget gak sih buat kehidupan kalian? Aku hitung sampai 3 ya. Nanti kalian jawabnya barengan. 1, 2, 3. Penting. Why? Why? Aku butuh alasan kenapa kalian bisa bilang uang itu penting banget buat kehidupan. Dari Civina sama Ci Michelle. Siapa dulu nih? Civina deh, Civina. Ya kalau dulu. Ya uang tuh penting ya karena kita hidup pakai duit. Beli makan pakai duit. Bener. Bayar tagihan pakai duit. Ke toilet aja harus bayar ya. Nah, itu sih, itu simpel itu aja. Oke, kalau Ci Michelle? Penting sih, tapi nggak terlalu penting banget gitu. Tetap aja uang kan butuh untuk kehidupan kita kan sehari-hari. Apapun sekarang nggak ada tuh bayarnya pakai iman lah gitu, bayarnya pakai apa, tetap kan pakai uang gitu. Jadi ya penting, cuma nggak terlalu penting gitu. Jadi jangan memposisikan uang itu sebagai penting sekali, tapi cukup penting gitu. Oke. Tadi kan aku tanyanya kan tadi kan uang itu penting apa enggak kan. Nah sekarang aku tanya lagi, mungkin jawabannya bakal berbeda. Tadi kalau ditanya uang itu penting apa enggak, Ci Michelle sama Civina kan sama-sama jawab penting gitu kan. Kayak hidup itu kan emang perlu uang, apa-apa duit gitu kan. Sekarang aku tanya lagi, dalam kehidupan apakah Civina sama Ci Michelle memprioritaskan uang nomor 1? Jawabannya iya atau enggak aja. Barengan, 1, 2, 3. Enggak. Ini Ci Michelle ini sinyalnya jelek atau gimana nih? Enggak. Oke, kalau gitu Ada ya. dari Ci Michelle dulu.
kenapa enggak gitu? Kenapa ya? Karena kalau uang sih bisa dicari gitu, jadi nggak terlalu berfokus pada pencarian uang dan segala macam. Tetap sih apa ya, aku kayak belajar untuk mempelajari apa yang aku bisa dulu, baru karena saat kita mempelajari apa yang kita bisa, uang pasti ngikut. Oke, suka banget. Kalau dari Jumina? Kok itu? Kalau dari aku ya, tadi jawabannya apa, tadi pertanyaannya apa ya? Jawabannya enggak. Lupa ya. Kumuleng. Oke. Kalau dari aku tuh ya, kalau kita fokusnya ke duit, kan pasti ada banyak cara tuh untuk kita cuma dapat duit doang kan. Kita bisa menghalalkan segala cara, ya cara yang baik atau cara yang nggak baik ya kan. Tapi kalau menurut aku sendiri ya benar kata Michelle kan, kalau fokus kita itu bukan ke materi, tapi gimana cara kita untuk mengupgrade diri kita lebih lagi, gimana cara kita nambah skill kita lebih lagi. Nah, nanti juga yang lain akan mengikuti kita gitu, entah itu uang atau jabatan lah. Soalnya kalau kita dalam kerjaan ya, kalau kita kasih yang terbaik Pak untuk kerjaan kan, ya pasti lama-kelamaan nanti juga akan dinotis sama atasan, dan dia kan pasti akan lihat kinerja kita kayak gimana ya kan, gimana cara kita handle kerjaan. Nah nanti juga lama-lama kita bakal ya step by step lah ya, akan naik juga di karir kita kayak gitu sih. Oke. Soalnya gini Ci, aku tuh nanya kayak gini karena kemarin-kemarin tuh banyak banget yang nanya ke aku masalah apa ya, masalah keuangan lah intinya. Kayak mereka tuh bilang kayak hidup itu kan butuh uang Sar, kenapa kayak kita tuh nggak kejar uang aja terus-terusan gitu. Kalau jawaban aku pribadi gitu kan, maksudnya kan aku belum kerja nih, sebagai mahasiswa aja ya, pandanganku sebagai mahasiswa. Jujur kayak aku tuh emang butuh uang gitu kan, tapi apa ya, aku nggak memprioritaskan uang tuh nomor satu gitu. Jadi kalau apa-apa tuh nggak kepikiran uangnya gitu. Kayak aku pernah sharing juga ke Cipina sama Ci Michelle. Waktu itu aku pernah sharing sih, cuma nggak tahu deh kalau kalian lupa atau enggak. Intinya gini, kayak aku tuh ngelakuin kegiatan apapun kalau yang ujung-ujungnya cuma buat nyari duit, aku tuh kayak belum berhasil gitu loh. Karena motivasiku salah gitu. Balik lagi ke motivasiku, aku selalu kepikiran duit. Dan kayak Ci Michelle sama Ci Vina bilang, kayak emang uang itu perlu banget dalam kehidupan kan. Gak mungkin kita kayak misalkan lah simple ya, kayak kita ke toilet nih, ke toilet umum, abis buang air kecil gitu kan, keluar ada kotak gitu kan buat kita nyumbang. Terus kita bilang aja sama bapaknya, pakai iman ya Pak, kan gak mungkin kan. Emang harus pakai uang. Pakai imani yang buat tol maksudnya. Imani aja Pak, imani. Cuman ya aku suka kayak dari Cipina sama Ci Michelle bilang kayak apa ya, biar tuh uang yang datang ke kita, biar kayak kita nggak perlu terlalu mengejar uang gitu loh. Kayak kerjalah dengan apa yang kita punya, hasilkanlah dari apa yang emang kita udah dipercayain sama Tuhan gitu kan. Dan masalah uang, kita emang butuh, lakukan yang terbaik, tapi jangan terlalu memprioritaskan uang tuh segalanya di atas segalanya. Bener kan Ci ya? Kayak gitu kan? Betul. Yes, benar. Nah, terus aku tuh pengen nanya lagi nih, kepo banget soalnya. Ini tuh biar apa ya? Biar kita tuh sama-sama bisa apa ya, memberikan kepada orang lain lah gambaran gimana sih dunia pekerjaan, dan gimana caranya kita tuh kan bisa memberitakan Injil juga kan. Soalnya kalau aku yang ngomong masalah keuangan, banyak yang bilang Ci, Sar lo kan gak kerja, lo kan belum tahu gimana rasanya dunia kerjaan. Ya justru itu, makanya karena aku belum ngerasain, aku tanya lah Ci Vira sama Ci Michelle nih, dunia pekerjaan kan. Gini loh Ci, pertanyaan selanjutnya adalah, sekarang kan lagi COVID-19 kan, lagi maksudnya orang tuh didiemin di rumah lah, intinya gak usah datang ke kantor. Bahkan ada yang kita sering dengar kasusnya kan selama ini, orang di PHK karena kantornya tuh kayak nggak sanggup buat bayar gaji orang. Terus juga ada orang-orang yang ngerasa gajinya tuh juga dipotong, karena ya gimana kantor mau ngasih duit gitu kan, sedangkan kantor aja nggak ada pemasukan.
berhubungan dengan posisi Cici juga nih yang masalah megang keuangan lah ya, secara nggak langsung bisa untuk memanipulasi angka gitu. Nah ini kan lagi COVID-19 nih Ci, dan pekerjaan Cici itu kan kayak krusial banget. Kayak kalau Cici punya pemikiran yang salah gitu, kayak di film itu loh, Cici tahu film The Lord of the Ring gak sih kalau nggak salah? Itu kalau kita megang cincinnya tuh kita, nah kita kalau megang cincinnya tuh kita tuh bisa jadi jahat. Nah ini kan sama kayak pekerjaan, megang keuangan. Ya namanya duit, siapa sih yang nggak butuh duit? Semua orang pasti butuh duit gitu. Dalam COVID-19 ini, dalam pekerjaan Cici megang keuangan, pernah nggak sih Cici tuh ngerasa kesulitan karena keuangannya tuh nggak memadai gitu loh, tiba-tiba kayak krisis keuangan gitu dalam masalah COVID-19 ini? Pernah nggak gitu? Kalau pernah, gimana Cici cara ngatasinnya gitu? Atau Cici punya siasat lain gitu, siasat yang ampuh banget untuk ngadepin COVID-19 ini, khusus dalam keuangan gitu? Boleh dari Civina dulu. Ya aku kalau ini keuangan akunya kan, bukan keuangan perusahaan kan? Iya, keuangan Cici. Atau gimana? Keuangan Cici. Keuangan Cici. Aku di masa-masa ini puji Tuhan sih masih bisa jalan ya semuanya ya. Maksudnya ya bedanya itu ya, kalau biasa kalau aku pribadi, pengalaman aku biasa tuh aku kayak belanja baju lah atau apa setengah ganti, belanja suplemen, vitamin, masker, udah ganti produk. Jadi jadi sekarang itu ya di masa-masa itu lebih harus bisa nentuin prioritas sih. Terus juga lebih harus bisa planning pengeluaran kita. Misalnya nih kalau biasa kita sering belanja. Nah, kalau misalnya di masa-masa ini, terus kayak penghasilan kita nih pas-pasan, ya kan? Nggak mungkin kan kita harus belanja hal yang nggak perlu kan? Kita harus coba tuh kayak prioritasin yang benar-benar kita butuh. Kan biasa kan terkadang tuh kita sering belanja hal-hal yang kita nggak butuh, yang cuma hal yang kita mau doang kan? Nah sekarang tuh lebih belajar untuk bisa gimana caranya kita harus belanja aja yang kebutuhan kita, gitu sih, gitu aja sih. Cuman terus juga kalau misalnya nih tips and trick-nya itu ya misalnya kayak akal-akalan aja sih. Kan biasa tuh ya setiap jenjang gaji itu agak unik sih. Misalnya kita punya gaji 4 juta, kita merasa cukup dengan hal itu, tapi nanti pas gajinya 7 juta itu juga kayak pas-pasan gitu. Jadi kayak kalau urusan dengan uang tuh kita kayak nggak bisa ada limitnya lah, pengen more lagi. Jadi semakin banyak gaji yang kita terima, semakin pengeluaran kita keluar kan. Nah lebih belajar gimana caranya kalau misalnya gaji kita berkurang ya turunin tingkat pengeluaran kita. Misalnya nih biasa kita makan tiap hari di restoran, makan di luar terus, gajinya udah masih oke kan. Nah sekarang ya gantilah, jangan makan di restoran terus, masak di rumah, kan lebih hemat kan, lebih sehat juga kan di masa sekarang. Gitu sih diakalinnya. Jadi jangan belanja hal yang kamu mau, tapi hal yang kamu butuh. Dan juga kalau bisa substitusi apa yang bisa kamu ganti ya ganti aja. Misalnya nih biasa pakai sampo yang cepat lebih, ya kan? Iya. Terus pas sekarang kayaknya nggak butuh nih, kayaknya kurang deh, udah pakai aja yang 20.000, kan masih bisa juga, sama-sama juga kayak gitu. Pakai sampo yang GoPay 2 Ci, gitu. Kan ada. GoPay 2, oh ada ya, oke. Bisa. Ya? Lebih hemat kan? Murah banget. Abis pakai besoknya rontok rambutnya. Iya. Oke, sekarang dari Ci Michelle nih. Kalau Ci Michelle gimana? Kalau aku sih masih cukup ya, malah lebih sekarang karena makan kan sekarang di rumah kan, kita menghemat aja gitu, menghemat. Terus juga ya
gimana ya, kalau sekarang namanya juga COVID kan, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana dan berapa lama kan. Jadi ya mulai sekarang apa yang aku butuhin tuh kayak kalau aku ngeliat kan sekarang tangan sama mata kan gatel tuh ya. Sekarang Shopee terus apalagi tuh ya kan scroll terus gitu. Jadi kalau ngeliat kayaknya bagus ya kan. Kayaknya bagus. Tapi kayak kemarin teman aku bilang gini, bukan teman sih, kayak quotes gitulah. Jadi kalau apa yang kita pengen, apapun yang kita pengen tuh misalnya tunggu sampai 9 sampai 7 hari. Terus ingat masih butuh apa enggak gitu. Jadi kayak menahan diri, kayaknya nggak butuh deh, kayaknya nggak butuh, atau enggak kalau kita pikir oh ini kayaknya penting gitu, penting, ntar tunggu aja dulu berapa hari kemudian masih nggak di hari yang itu tuh masih penting gitu. Karena sekarang kan zamannya online ya, nggak datang ke tempat kan sekarang, online semua, jadi tangan sama mata tuh yang gatel. Ini keren. Itu aja sih, penguasaan diri. Nah, ini keren nih. Kalau Civina sama Cimicil kan sama-sama intinya adalah beli sesuai kebutuhan. Tapi ada 2 trik yang berbeda kalau aku lihat ya. Kalau dari Civina tuh tips and triknya adalah substitusi. Kalau nggak salah itu kan berarti kalau misalnya diganti sama hal lain, ya udah pakai yang lain aja dulu gitu kan ya Ci ya. Kalau dari Cimicil, kalau emang lo mau beli, lo tahan dulu. Butuh banget gak sih sampai beberapa hari? Kalau emang lo butuh sampai beberapa hari, lo beli deh. Tapi kalau misalnya nggak butuh, ya udah gitu kan. Ini masukan banget sih, karena ini penting banget buat aku, karena ya gitu. Jadi Shopee lagi, lihat lagi. Jadi yang tadinya, misalkan tadinya mau beli topi nih, misalkan ya, kita buka Shopee, topinya nggak jadi, belinya lebih mahal yang lain. Tapi topinya tuh nggak jadi. Dan emang karena aku pun belum mencari gitu kan ya, pasti dari mahasiswa ya, seumuran aku pasti lebih gampang untuk ngeluarin duit sih, kan kita kan nggak mencari gitu, jadi nggak tahu susah payahnya dalam bekerja tuh kayak gimana. Nah Cipina, aku pengen nanya, Cipina kalau nggak salah masih bekerja, maksudnya ngasih jajan buat Dede kan ya? Iya nggak sih Ci? Iya. Nah kadang ngasih kan. Iya, berarti kan secara nggak langsung kan intinya tetap ngasih gitu kan, tetap masih memberikan lah buat orang lain. Tapi kayak apa ya, aku tuh pengen banget sharing sama Cipina sama Cimicil karena gini, walaupun kayak setiap kita punya kegiatan yang berbeda, tapi dalam situasi pandemi yang sama, cuman untuk mengatasi keuangan, dari Cipina sama Cimicil pun kayak pas sharing pun bilang tuh intinya adalah gini, ya gue tetap bersyukur dan gue gak merasa kekurangan gitu loh. Dan untuk kepikiran manipulasi data atau angka pun gak mungkin gitu. Dan seneng banget kayak Cimicil sama Cipina bilang tadi, tetap mau untuk mendoakan orang lain. Padahal kan saat pandemi kayak gini kan banyak lah orang-orang yang ngerasa jangan kan doain orang lain, mendingan gue doain diri gue sendiri, ngomong sama Tuhan gitu biar gue terpenuhi dulu gitu kan. Tapi kayak Cici lebih milih untuk mendoakan orang lain dan intinya tetap merasa bersyukur dulu lah buat apa yang udah dipunya gitu kan. Dan yang terakhir nih, tadi udah ngomongin masalah keuangan, ngomongin masalah Injil, ngomongin masalah mendoakan orang lain juga kan. Aku pengen nanya aja gitu, seberapa penting sih Injil harus diberitakan gitu, khususnya dalam dunia pekerjaan? Dari Civina dulu lah, boleh Ci. Aku penting sih, gimana ya, maksudnya Injil itu, kalau menurut aku sendiri ya, Injil itu tuh bukan hanya sekedar kayak cuman memberitakan aja, tapi juga kalau menurut aku Injil itu tuh kayak sumber kehidupan aku gitu loh, ya kan? Dimana di Injil itu tuh kita kayak belajar cara secara langsung ya, cara pengamangan diri gimana, cara mengontrol diri, kayak belajar gimana caranya kita menjadi the better ourselves kan. Nah alangkah baiknya kalau kita bisa memberitakan Injil tersebut ke orang sekitar kita ya kan. Kenapa kita harus ya, karena aku tuh pengennya tuh aku tuh berdampak gitu loh, punya dampak untuk orang lain. Aku bisa
aku bisa memberi nilai yang positif untuk orang lain. Jadi aku tuh nggak mau di itu aku cuman gini-gini aja gitu loh. Aku tuh kayak punya kerinduan untuk bisa mengubahkan kehidupan orang lain. Soalnya tuh aku tuh ya aku kan udah kenal Tuhan lama banget kan. Aku udah ngerasain keberkahan Tuhan tuh baik banget lah di hidup aku. Jadi aku tuh rindu pengen orang lain tuh bisa merasakan hal sama juga seperti aku gitu sih. Oke, kalau dari Ci Michelle? Benar banget sih, karena seperti yang Cipena bilang juga itu kan penting banget kan, apalagi kita tahu Tuhan juga perencana Tuhan tuh sempurna banget deh buat kita gitu, dan aku juga pengen teman-teman aku merasakan rencana Tuhan yang sempurna bagi mereka gitu. Terkadang kan aku merasa mereka kayak kosong gitu, pulang terus berangkat lagi dan lain sebagainya kan, tapi kayak aku pengen coba mereka merasa damai sejahtera tuh kayak seperti apa gitu, damai yang benar-benar gak bisa orang lain rasakan dengan sendirinya gitu. Saat kita tertekan terus tiba-tiba kita kayak merasa happy gitu kan, dan aku pengen teman-teman aku ngerasain rasanya mengenal Tuhan luar dan dalam tuh seperti apa gitu sih. Oke, berarti dan yang pasti saat kita pasti bakal merasa happy saat dia cerita lagi ke kita tentang pengenalan dia dengan Tuhan. Itu cerita yang bakal benar-benar membuat kita happy deh. Iya benar banget sih. Aku pun kayak ngalamin gitu kan. Dan aku pun gitu pribadi pengen kayak ya tadi Cici juga bilang masalah berkat gitu, kayak aku udah ngerasain berkat Tuhan selama ini gitu kan. Dan aku pengen juga orang yang di sekitarku pun gitu gak cuma sekedar denger berkat yang kita dapat, tapi pengen dia pun mengalami secara langsung gimana sih berkat dari Tuhan gitu kan. Dan ya hebat banget sih, aku benar-benar bangga banget bisa kenal Civina sama Ci Michelle, kayak bisa berbagi cerita juga khususnya dalam dunia pekerjaan yang aku bakal hadepin gitu bentar lagi gitu kan, gak terasa banget kayak sekitar setahun lagi. Iya. Bentar lagi. Dan selamat menempuh hidup baru. Tapi bener loh, aku jujur aku tuh takut banget Ci karena dunia pekerjaan, karena ya mungkin dunia sekolah sama kuliah aku udah boleh lewatin, dan walaupun susah tapi masih dalam kondisi yang sama gitu. Kalau dalam pekerjaan tuh itu bener-bener kayak manusia itu kan hidup dari uang juga gitu kan. Maksudnya bukannya cuma dari firman Allah yes gitu, tapi untuk kita benar-benar kehidupan nyata kan dari uang juga. Dan kita tuh berpengaruh kan sama pekerjaan juga. Bisa aja ada teman kita yang mungkin jahat sama kita di apa-apa ya akhirnya kita kehilangan pekerjaan, dan banyak orang yang bunuh diri karena gak ada pekerjaannya pun hilang gitu kan. Dan dari sini aku banyak belajar gitu, intinya kayak tetap bersyukur, terapkan integritas itu dari sekarang, karena dunia pekerjaan tuh berbeda banget. Apalagi aku tuh belajar untuk tetap merendahkan diriku dan hatiku kalau aku dapat pekerjaan yang oke banget gitu. Khususnya dalam keuangan sih tuh parah banget sih Ci, karena keuangan tuh bisa bikin orang jadi kayak berubah loh, bener-bener kayak megang uang gitu kan, bisa manipulasi data. Kalau gue lagi kekurangan gimana nih gitu kan. Dan mungkin ini pertanyaan penutup nih Ci, masalah kan di tulisan kita kan tadi kan ada tulisan work or God kan, tapi kita pilih dua-duanya. Nah kalau untuk Cipina dan Ci Michelle sendiri pilih pekerjaan atau Tuhan, atau pilih dua-duanya, dan kenapa? Singkat aja. Cipina dulu, gimana Ci? Aku bukan pekerjaan loh Ci, maksudnya bukan pekerjaan, jadi lebih mengutamakan pekerjaan atau Tuhan mengutamakan. Iya gitu. Oke. Kalau mengutamakan Tuhan dulu sih yang pasti ya. Soalnya kalau dasar kitanya cuman kerja nanti nggak ada yang bisa kontrol diri kita gitu. Kita tuh kalau orang pribadi, asalkan kita fokusnya pada Tuhan, utamain Tuhan lebih dulu, di dunia kerja itu bakal kena dampak. Di dunia kerja itu kita bakal bisa ya
kita juga bisa, maksudnya kita juga bisa bekerja tapi dengan lebih lagi gitu loh. Misalnya dengan lebih bersemangat, atau dengan lebih bisa mengandalkan diri, atau enggak dengan kita bisa mengeksplor hal baru kan dengan bimbingan Tuhan gitu, kayak gitu sih. Oke. Kalau Cicel? Kasih Tuhan sih, karena saat kamu meletakkan Tuhan pertama, posisi-posisi yang lainnya akan menempatkan diri mereka di tempat masing-masing sih. Kayak pekerjaan, misalnya Tuhan pertama, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya, itu pasti menyusun diri mereka sendiri masing-masing tanpa kita harus susun gitu. Oke, berarti tetap prioritaskan Tuhan, dan pekerjaan pun harus diperhatikan, tapi tetap kasih utamakan Tuhan ya. Yes. Nah, untuk penutup, aku pengen dengar 1 atau 2 kata nih dari masing-masing cici-cici ini. Dari Civina sama Cimichel, coba kita pikirin 2 kata untuk jadi semangat buat orang-orang yang bakal denger nih, Ci. Udah kepikiran belum? 2 kata doang. Boleh 2 kata, boleh 1 kalimat, sama 1 kata. Paling banyak 1 kalimat aja, biar gampang diingat. Oke. Udah kepikiran? Udah. Oke, berarti dari Civina dulu nih. Siapa? Kalau dari aku, ya ini kata-kata yang mainstream sih, yaitu first thing first. Ya gimana cara kita belajar untuk prioritasin hal-hal yang benar penting gitu loh. Jadi kayak belajar untuk pilih-pilih hal yang mana yang harus kamu lakuin duluan, atau hal yang mana yang nggak perlu amat, yang nggak efektif untuk diri kamu, kayak gitu sih. Oke, tadi apa Cici bilang? First thing first. First thing first, oke. Ya, Keren. utamain Tuhan dalam hidup kita, kayak gitu. Kalau Ci Michelle? Tetap berpegang sama Tuhan sih, walaupun dunia membenci kamu. Asik. Bukan membenci sih, tidak berpihak pada kamu, itu sih. Karena ada saatnya saat kita berdiri di pihak Tuhan, ada banyak orang yang tidak akan menyukai keputusan kamu, percaya. Benar banget. Aku jadi kepikiran 1 quotes nih. Apa yang dunia katakan benar, itu salah di mata Tuhan. Tapi apa yang Tuhan anggap itu benar, itu akan salah di mata dunia. Keren. Oke. Civina, Cimichel, terima kasih banyak sudah mau sharing mengenai pekerjaan dan betapa pentingnya itu Injil untuk kita tetap beritakan dalam dunia pekerjaan juga, yang benar-benar kita tuh gak pernah tahu siapa yang ada di samping kita, entah dari mana mereka berasal, gimana kehidupan mereka sebelumnya. Tapi Cici sangat menginspirasi untuk tetap semangat dalam memberitakan Injil sampai kapanpun, khusus dalam dunia pekerjaan. Dan aku pengen banget kita sama-sama sebutin tagline dari podcastnya, yaitu This is for you and from you. Oke, Ci? Oke, this is for you. This is for you and from you. Jadi ini untuk kamu dan dari kamu gitu. Oke? Oke. 1, 2, 3. This is for you This is for you and from you. This is from you. Ulang. Sekali lagi. This is for you and from you. Yes, betul. Ulang ya. 1, 2, 3. This is for you This is for you and from you. And from you. Yay! Yay! Thank you, Cici. Thank you, Cicel. Thank you. Yo, thank you juga ya. Nah, teman-teman, tadi kan kalian udah sama-sama denger juga kan apa yang Civina dan Cimichel bilang mengenai seberapa penting sih Injil dan kebenaran firman Tuhan harus tetap diberitakan. Gak peduli tuh mau ada COVID-19 kek, mau lagi keadaan baik-baik aja kek. Tapi kebenaran firman Tuhan tuh
udah bener-bener lepas dari segala sesuatunya ya teman-teman. Jadi walaupun dalam keadaan kayak begini, tetap nih teman-teman harus semangat untuk memberitakan kebenaran dan kebaikan mengenai firman Tuhan. Dan gak usah tuh namanya pusing-pusing masalah keuangan bakal datangnya kapan, bakal gimana nanti. Tapi selama kita percaya sama Tuhan dan meletakkan segala sesuatu sama Tuhan, percaya deh, pekerjaan kamu pun akan selalu ditambah-tambah-tambahkan berkatnya sama Tuhan. So, this is for you and from you. See you guys di next podcast. Bye-bye!